Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah kita masih dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan hadis Nabi kita, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang keutamaan sholat witir. Tentu anak-anak semuanya sudah pernah mendengar bahkan melakukan yang namanya sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu bisa dilakukan setiap hari, dan terkadang orang awam itu tahunya sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat tarawih. Padahal sholat witir itu adalah sholat sunnah yang hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau semisal di prosentase itu sholat sunnah mu'akkadah hampir mendekati wajib. Bisa 95 bahkan bisa 99%. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, sholat witir itu boleh dilakukan minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Witir sendiri artinya adalah ganjil. Kenapa ganjil? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha witru yuhibbul witra faktiru ya ahlal Qur'ani. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang melakukan sholat witir, maka sholat witirlah wahai ahli Qur'an. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak akan sampaikan paling tidak 4 keutamaan bila mana diri kita mau melaksanakan sholat witir. Yang pertama, orang yang melakukan sholat witir itu akan disaksikan oleh seluruh malaikat yang ada di bumi dan di langit. Bisa kita bayangkan jumlah malaikat itu tidak terhingga, yang mereka semua tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat semua itu akan menyaksikan, melihat, sekaligus mendoakan orang-orang yang ketika pada malam hari menutup sholat sunnahnya dengan sholat witir. Pak, kenapa kalau sholat witir disebut sebagai penutup sholat sunnah? Apakah boleh sholat sunnah melakukan sholat sunnah witir kemudian setelahnya melakukan sholat sunnah yang lainnya? Jawabannya adalah boleh. Misalnya setelah sholat tarawih di masjid atau di musola biasanya langsung melakukan sholat witir 3 rakaat, 2 salam dan 1 rakaat salam. Setelah itu anak-anakku boleh sholat hajat, boleh sholat istikharah sebelum tidur,
boleh sholat tasbih dan boleh sholat tahajud. Di sini ditekankan bahwasanya jangan sampai dalam sehari atau satu malam kita tidak melakukan yang namanya sholat witir, baik di bulan Ramadan maupun di bulan luar Ramadan. Yang kedua, sholat witir adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita. Bisa kita bayangkan anak-anakku semuanya, Nabi Muhammad seorang manusia yang sempurna, yang tidak punya dosa, itu berwasiat kepada umatnya 3 hal. Satu apa? Satu, kita itu dianjurkan oleh Nabi kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kekasihku Rasulullah memberi wasiat kepadaku agar berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Biasanya tanggal 14, 15, 16 bulannya Hijriah. Ini disebut sebagai puasa sunnah Ayyamul Bid atau puasa di tengah-tengah bulan. Yang kedua, Rasulullah berwasiat kepada umatnya jangan sampai tidak mendirikan sholat duha meskipun sedikitnya 2 rakaat. Dan yang ketiga, jangan sampai tidak melakukan sholat witir. Kenapa sholat witir disebut? Sebab keagungan yang diakibatkan orang ketika melakukan sholat witir. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang ketiga, manakala diri kita, manakala manusia mau melaksanakan sholat witir adalah bahwasanya ketika sholat witir itu dilakukan, maka itu adalah sebagai penyempurna dari sholat-sholat yang 1 hari 1 malam sudah kita lakukan. Sholat duhur, asar, maghrib, isya kita sempurnakan dengan sholat witir di malam hari. Pertanyaannya, Pak, apakah boleh sholat witir dilakukan pada pagi atau siang hari? Jawabannya tidak boleh, harus dilakukan pada malam hari. Batasan malam itu kapan? Ya mulai datangnya waktu sholat maghrib sampai pol sebelum sholat subuh. Itu namanya batasan malam. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Jadi anak-anakku semuanya, semisal pada hari ini kita badannya capek, habis sholat tarawih diperkirakan tidak bisa bangun kecuali 5 menit sebelum makan sahur, maka ketika habis sholat tarawih boleh langsung melaksanakan sholat witir. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya, dari ketiga keutamaan yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah witir minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Semoga dengan kita melakukan sholat witir, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.